Kemudian kalau rodok slemenget nggih awake niku dipijetke. Kalau orang-orang dulu itu ya seperti itu. Sebulan pisan mesti majak pijet. Supaya lebih sehat katanya. Kan yo saya dulu nggak ingat. Saya ingat saya dengan anak saya itu yang 3 anak saya itu pijet dengan tukang pijet, bukan bidan atau perawat. Fisioterapi malah keren toh. Bisa mbah fisioterapi tadi. Kalau di zaman dulu waktu saya kecil sampai anak saya itu masih dengan mbah-mbah pijet. Nah, dukun pijet. Atau semulangan itu dipijet. Batuk pilek ya dipijet hari minggu. Nah, itu secara tidak langsung praktek baik itu dikembangkan secara ilmiah dengan adanya fisioterapi. Berarti ini sudah merupakan cara untuk mengintervensi tumbuh kembang dari anak-anak kita lebih baik lagi. Biasa nggak masalah ya. Jadi tapi mengulang kembali ibu, mungkin usia putranya sudah 2 tahun, nah kalau mau nambah lagi, ini tekniknya ternyata begitu. Ya, untuk yang pertama biasanya kalau untuk ibu enaknya posisi menyusui duduk atau sambil tidur? Sambil tidur. Oke, sekarang kita yang duduk aja ya ibu ya. Nanti sambil tidur ini nggak bisa pakai. Jadi diusahakan untuk posisi kita cari senyaman mungkin bu. Senyaman mungkin itu artinya apa? Karena air susu itu dipengaruhi dari pikiran kita. Jadi hormon itu mempengaruhi. Apalagi kalau kondisinya stres, sudah. Nanti terus gini. Jadi ada anggapan juga kalau payudara yang besar akan menghasilkan ASI yang banyak. Tidak ya bu, itu sangat salah. Justru ASI yang banyak itu dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh karena anaknya banyak sering menyusu. Jadi untuk payudara kecil atau besar itu nggak ada pengaruhnya di ASI gitu, tetap sama. Nah yang membedakan adalah seringnya disusui, gitu ya. Nah posisinya enaknya memang sambil rendetan. Ini kan rileks ya, bukan rendetan gini, rileks. Terus kita punggungnya ditopang ya, ditopang jadi nggak pegel.
Nah, terus kakinya jangan sampai menggantung. Jadi kakinya ini gini, dia nggak menggantung. Kalau terlalu tinggi mungkin bisa dikasih kayak dingklik gitu ya. Nah, kalau tidak nanti takutnya gini. Nah, terus posisinya seperti apa? Si adik ini posisinya jadi ngikutin ke tubuh kita. Coba. Posisinya enaknya di mana posisinya? Ditaruh di mana? Kan ini di tangan ya Bu ya. Ditaruh di sini atau di sini. Biasanya Ibu di mana? Oke. Biasanya kalau di sini nanti akan pegel kadang. Jadi ditaruhnya enaknya di tengah. Terus posisinya jangan sampai dia terlentang gini. Kalau terlentang gini, ada dia mau menyusui ya. Kalau terlentang gini, dia akan miring kepalanya. Nggak boleh kalau miring gini. Akan susah. Kalau miring bayangan kita ya Bu, kita begini, miring gini. Coba dipraktekkan miring, telan ludahnya, susah kan? Nah sama. Jadi adiknya ini harus posisi mengikuti kita. Mengikuti kita. Terus posisinya lurus. Posisinya ini lurus. Jadi lurus ke tubuh kita ya Bu ya. Nah terus habis ini ditopang. Nah terus yang dagu itu menyentuh payudara. Ini Bu, makanya menyentuh payudara. Nah terus angkat Bu ini kan sudah nempel nih di tubuh kita. Nah kalau sudah nempel, gimana kita bisa tahu dia menyusui atau tidak? Kadang bayi itu tidak menyusui, kadang cuma ya untuk mainan biar bisa tidur. Nah kita nggak tahu ini menyusui atau tidak. Caranya biar tahu gimana? Nah ini anggap aja ini kan payudara nih Bu ya. Nah ini kali ini belajar nih Bu, cuma ya ini biar tahu gimana biar benar pelekatannya itu seperti apa. Nah biasanya ada mama-mama muda gitu nggak mau menyusui, putihnya lecet gitu ya, karena dia hanya yang disapanya putihnya aja. Kalau hanya putihnya akan ada sakit atau lecet dan ASI yang masuk itu tidak optimal. Jadi yang benar apa? Semuanya ya. Yang ini namanya areola ya, yang coklat-coklat hitam ini. Nah, jadi nanti otomatis mulutnya bayi itu yang bawah ini akan terbuka ke luar, ya keluar agak kayak kayak luar gitu ya, gitu. Nah itu memang yang benar adalah seperti itu. Kalau dia mencucu, nah dia itu tidak ada disapan, hanya dibuting. Kenapa kok harus semuanya gini? Nah karena kalau dibuting kan tadi lecet ya Bu, karena lidah bayi kan kasar ya, kasar. Jadi kalau masuk